kita sedang menjalin hubungan kasih kepada Tuhan. Artinya jangan dipahami sholat itu cuma diawali takbir, diakhiri salam, habis itu udah lepas keluar. Seseorang maka lihatlah sholatnya. Itu gimana secara filosofisnya menurut gimana? Ketika seseorang melaksanakan sholat, di dalamnya bukan hanya karena di dalamnya itu kan terjadi sebuah pengakuan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Media Nalar dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu bahagia dan dilancarkan segala urusannya. Kembali lagi bersama saya di sini Tony Jagagale akan mengajak teman-teman semua untuk berbincang atau akan berbicara mengenai sholat sebagai penyangga moral pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita kehadiran dua narasumber teman-teman ya, dan insya Allah akan mengajak atau akan menemani kita untuk berbicara tentang sholat sebagai penyangga moral pada hari ini. Yang pertama ada Habib Bagiat Assegaf. Gimana kabarnya itu ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Nah, kebetulan beliau adalah seorang Habib muda dan beliau pernah mondok 8 tahun. 8 tahun di mana Habib pondoknya? Di daerah Bogor. Di Bogor ya. Nah, dan selanjutnya ada Bung Rajib. Beliau adalah seorang founder atau seorang pencetus channelnya Media Nalar ini. Gimana kabarnya Bung? Sehat ya? Alhamdulillah, sangat sehat. Ya, siap. Nah, beliau ini backgroundnya lebih kepada filsafat. Nah, nanti kita akan berbicara tentang sholat itu bagaimana sholat sebagai penyangga moral itu dalam perspektif Al-Quran dan hadis, dan kemudian bagaimana pandangan dari filsafat. Langsung saja teman-teman, berangkat dari ayat Al-Quran yang di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, sebelum berbicara lebih jauh tentang sholat itu, sholat sebagai penyangga moral itu, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan sholat ini, ya. Oke, Bib, kalau menurut Anda nih gimana? Apa sih yang dimaksud dengan sholat itu? Baik, pertanyaan yang sangat bagus, yang sangat mendasar, yang saya kira penting tentunya untuk kita sebagai seorang muslim yang kesehariannya melaksanakan ibadah sholat. Nah, oleh karena itu saya akan coba menjelaskan secara sederhana apa yang dimaksud dengan ibadah sholat. Saya akan mulai dari pengertian bahasa. Yang pertama, kata ibadah dulu. Ibadah itu artinya abadah ya'budu. Dalam asal katanya yang berarti menyembah atau menghamba. Kata ibadah sendiri oleh orang-orang Arab zaman dulu sebelum masa kenabian digunakan sebagai ungkapan rasa cinta kepada orang yang ia cintai. Contoh misalnya, aku mencintaimu, abadtuka, aku sangat-sangat mencintaimu. Seolah-olah orang yang dicintai itu udah bagaikan Tuhan, apa saja dia turutin. Makanya orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu menggunakan kata ibadah sebagai ungkapan cinta kepada orang yang dia cintai. Sampai-sampai apa aja yang orang itu mau diturutin. Nah, Islam pun datang untuk meluruskan makna ibadah yang sebenarnya. Bahwa ibadah itu hanya boleh digunakan untuk Tuhan, tidak boleh untuk selain Tuhan, selain makhluk-makhluknya. Hanya fokus sama Tuhan. Nah, oleh karena itu firman Allah, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku menciptakan manusia dan jin. Aku menciptakan jin dan manusia. Tujuannya hanya satu, untuk beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ibadah itu ada dua jenis ibadah.
ada yang disebut ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Adapun ibadah mahdhah adalah ibadah yang kaitannya langsung dengan Tuhan tanpa ada perantara makhluk Tuhan. Contoh seperti yang akan kita bahas ini, ibadah sholat. Sholat itu adalah suatu ibadah yang diawali takbir dan di akhir salam yang kita tujukan hanya kepada Tuhan. Nah, adapun ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang sebenarnya untuk Tuhan juga tujuannya, namun caranya lebih umum, lebih bervariasi. Seperti zakat, seperti bersosialisasi, silaturahmi, itu kan ibadah juga. Menjaga persatuan, menerapkan nilai-nilai moderasi beragama seperti yang kita bahas sebelumnya. Itu adalah bagian dari ibadah juga. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bagaimana yang saudara Jagat bawakan tadi, ya artinya inna, sungguh, artinya inna itu suatu penekanan. Kata inna sendiri dalam bahasa Arab huruf penekanan, artinya Allah bersumpah, Allah tidak main-main. Inna sholata, sungguh sholat, tanha, selalu dan selalu mencegah seseorang, karena Allah gunakan fi'il mudhari', sifatnya berkesinambungan. Artinya sholat itu akan selalu dan selalu mencegah dan menjauhkan seseorang anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan perbuatan buruk munkar. Nah, kata sholat sendiri, sholat as-sholah artinya hubungan. Artinya hubungan. Artinya ketika kita ibadah sholat itu, kita sedang menjalin hubungan kasih kepada Tuhan. Artinya jangan dipahami sholat itu cuma diawali takbir, di akhir salam, habis itu udah lepas kewajiban. Karena betapa banyak orang yang masih sholat tapi masih korupsi misalnya, masih menyakiti orang, masih ngejek orang lain. Itulah seharusnya sholat itu dimaknai dengan benar, bahwa sholat yang sesungguhnya itu adalah sholat seseorang yang membuat dirinya menjadi lebih berakhlak, menjadi lebih santun, menjadi lebih berakhlakul karimah. Makanya pernah timbul pertanyaan, mana yang lebih baik? Orang yang akhlaknya baik tapi tidak sholat, atau orang yang sholatnya full tidak pernah bolong tapi akhlaknya buruk? Kira-kira mana yang lebih baik? Nah, itu mana yang baik? Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Orang yang sholatnya full, dengan sholatnya full tersebut, seiring berjalannya waktu dia akan sadar bahwa saya ini seorang muslim, saya sholat, maka saya harus memperbaiki diri saya. Adapun orang yang akhlaknya baik, dia sadar saya ini sifat saya baik, tapi saya pada Tuhan sendiri saya tidak baik. Padahal Tuhan itu jauh lebih baik dibanding diri saya sendiri kepada orang lain. Maka saya harus sadar bahwa saya harus memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Artinya kedua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Artinya ketika orang sholat pasti akhlaknya baik, dan orang yang akhlaknya baik pasti nggak pernah bolong sholatnya. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih, luar biasa tuh ya. Nah, kalau nih kita akan berbicara tentang filsafat ini, bagaimana pandangan filsafat tentang ibadah sholat itu sendiri? Oke, terima kasih banyak. Izin saya. Silakan. Iya, sangat luar biasa ya sebetulnya ya, sudah disampaikan begitu lengkap sebetulnya, detail ya yang sudah dijelaskan oleh Habib. Saya hanya pengen sedikit mengambil bagian untuk katakanlah memaknai atau mencoba melihat katakanlah secara filosofi, secara mendalam terkait masalah sholat atau ibadah sholat lah. Orang umumnya, saya coba berangkat dari pendengaran umum. Umumnya itu orang selalu mengatakan bahwa sholat itu diupayakan atau diwajibkan itu hanya untuk misalkan agar kita
dapat pahala, ya kan? Dapat misalkan dapat biar dapat syafaat atau bisa masuk surga misalkan. Nah, ini sebetulnya saya pendengaran atau percakapan umum atau hal yang sering diucapkan oleh masyarakat misalkan terkait masalah sholat itu, buat saya kalau saya merefleksikan itu, merenungkan itu secara filosofis, ada semacam apa ya? Saya menganggap bahwa sholat sebetulnya diwajibkan bahkan dijadikan sebagai tiang agama, tidak diperuntukkan hanya sesederhana itu, gitu. Bahwa agar kita dapat pahala, ya kan? Agar kita dapat masuk surga misalkan. Tapi saya coba kembali ke konteks yang tadi, bahwa sholat itu bukan hanya semata penyembahan yang tadi dikatakan misalkan dimulai dengan Allahu Akbar diakhiri dengan salam, nggak sesederhana itu, ya kan? Jadi kita harus membuka pemaknaan melampaui praktek normatif lah kira-kira, ya kan? Praktek normatif. Biar kita tidak sempit lah kira-kira memahami tentang sholat. Ringkasnya begini, sholat itu ketika seseorang melaksanakan sholat, di dalamnya bukan hanya karena di dalamnya itu kan terjadi sebuah pengakuan, iya kan? Terjadi sebuah pengakuan atau mengandaikan atau mencerminkan bahwa ada sesuatu yang maha luar biasa yang kita akui, ya kan? Yang kita imani, yang kita percayai, ya kan? Nah, oleh karena itulah kemudian di dalam penghayatan lebih lanjut, seseorang merasa terhubung, ya kan? Terhubung dengan apa yang dia hayati atau dengan apa yang dia percayai, dengan apa yang dia imani, sehingga kemudian sholat ini bisa kita maknai lebih atau melampaui dari sekedar pemaknaan bahwa kita bisa dapat pahala atau ini diwajibkan misalkan, atau kalau nggak sholat kamu dosa misalkan, atau kalau misalkan saya sholat saya bisa masuk surga. Kita bisa melampaui pemaknaan itu dengan mengatakan bahwa sholat ini sebetulnya diupayakan atau diwajibkan oleh Islam ini tidak lebih atau semata agar kita terus terjaga atau terjalin hubungan antara yang kita percaya itu, katakanlah dalam konteks ini adalah Tuhan, itu pertama. Poin kedua, biar karena ada keterjalinan yang terjadi, ada keterhubungan yang terjadi, maka di dalam perilaku kita, ya kan, di dalam praktek perilaku kita itu dimungkinkan untuk terjaga. Itu sebetulnya. Jadi saya melihat ya sholat itu kalau kita mau ringkas, dia sesuai dengan ini atau dia bisa untuk menjaga perilaku manusia di dalam praktek keseharian. Kira-kira begitu. Jadi kira-kira saya izin menambahkan sedikit ya, boleh ya? Saya mohon izin kepada Bung Jagat untuk melengkapi apa yang telah dijelaskan oleh Bung Rajib. Saya jadi teringat perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa manusia itu ketika ibadah ada dua jenis ibadah manusia, yaitu ibadah seorang yang merdeka dan ibadah seorang budak. Itu sebagaimana yang Bung Rajib jelaskan tadi. Adapun ibadah seorang merdeka artinya dia sadar, dia ini manusia, dia butuh Tuhan. Saya ini harus menjalin hubungan sama Tuhan sebagai bentuk syukur dia karena telah dianugerahi oleh Tuhan berbagai macam nikmat. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa menghirup oksigen dengan gratis misalnya. Dia sadar, artinya dia sadar, oleh karena itu dia sholat karena dia ingin menjalin hubungan yang indah dengan Tuhannya. Adapun yang kedua, jenis ibadah budak, artinya dia sholat cuma karena takut dihukum, takut masuk neraka misalnya, karena mengharap pahala, karena mengharap syafaat, sebagaimana yang Bung Rajib jelaskan tadi, karena mengharap masuk surga.
itu mah ibadah yang masih tingkatannya rendah sekali itu. Tapi masih Tuhan terima karena saking maha dermawannya Tuhan. Jadi itu adalah dua jenis ibadah yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib gambarkan lah kira-kira begitu. Oke, tadi saya sempat mendengar Bung ya, tadi percakapan antum yang sedikit ada kalimat yang mengatakan bahwa ibadah sholat itu mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang antum sampaikan. Berarti secara filosofis, apakah ibadah sholat itu apa kelangsungannya dalam kelangsungan logisnya dalam tindakan sehari-hari? Ini sering kita juga dengar bahwa kalau mau melihat perilaku seseorang maka lihatlah sholatnya. Itu gimana secara filosofisnya menurut gimana? Iya, ketika ini ya. Justru saya pengen mengatakan gini. Kalau yang tadi pernyataan yang tadi, kalau mau melihat perilaku seseorang, ya kan, maka lihatlah sholatnya. Jadi itu sangat menunjukkan bahwa ada kelangsungan logis antara praktek ibadah ini, katakanlah dalam konteks ini adalah sholat, dengan tindakan setelah itu, ya kan? Kalau sholat kita, kalau sholat kita kan, kalau secara normatif kita mau mengatakan kalau sholat kita baik, maka secara konsekuen tindakan pun kita akan baik. Bagaimana sholat kita baik? Dalam konteks ini misalkan, dalam konteks ini sholat kita baik. Artinya, ya tentu kan dengan berangkat dari katakanlah dengan niat ya, dengan niat yang tulus, itulah ya, dengan niat yang tulus. Anda bayangkan, kalau misalkan saya sholat karena ria misalkan, ya kan, atau karena saya pengen dipuji, atau hanya karena saya takut dengan orang tua saya dihukum atau tidak dikasih uang jajan misalkan, kalau saya nggak sholat, ya kan, otomatis ini sholat saya ini tidak akan kompatibel atau tidak akan menghasilkan sebuah tindakan yang katakanlah yang baik gitu ya, atau yang bermoral lah kira-kira gitu ya, karena saya memulai sebuah karena sholat saya tadi itu hanya merupakan sebuah praktek acting lah kira-kira, atau hanyalah kalau dalam bahasa lain hanya kepura-puraan, hanya didasari oleh rasa ketakutan itu. Jadi makanya saya selalu mengatakan gini, atau selalu merenungkan gini. Kalau seseorang kita ini sebagai orang yang beragama benar-benar mampu menghayati sholat ini, ya, saya bisa menjamin 100% bahwa tidak akan ada orang yang terkafirkan, gitu ya. Tidak akan ada orang yang tidak akan ada ucapan sampai pada tingkat yang paling ekstrim, misalkan menghalalkan darah antar umat manusia, gitu ya. Kalau ada orang yang mampu menghayati itu, ya kan? Karena kenapa? Tadi kembali misalkan yang di awal, di dalam praktek sholat itu mengandaikan keterhubungan terus menerus, ya kan? Diawali dengan pengakuan lah, katakan ada pengakuan, kemudian pengakuan itu dihubungkan atau dilanjutkan dengan praktek sholat, ya kan? Dilanjutkan dengan praktek sholat yang kemudian mengandaikan keterhubungan terus menerus, ya kan? Nah, orang yang mampu menghayati bahwa dia dengan Sang Pencipta atau dengan yang diimani itu terjalin terus menerus hubungan, maka sekecil apapun perbuatan, kalau itu terindikasi sebagai perbuatan yang buruk, maka dia tidak akan melakukan itu. Karena di dalam logikanya pasti dia berpikir, berhitung bahwa nggak mungkin saya akan diterima oleh Tuhan, ya kan? Nggak mungkin saya akan diberikan kasih sayang, dilembuti, atau nggak mungkin saya mampu membuat Tuhan jatuh cinta sama saya kalau misalkan perbuatan saya masih buruk atau berkontradiksi dengan apa yang dihendaki sebetulnya atau yang sesungguhnya, gitu. Makanya Imam Ali itu mampu membuat mampu memanggil rahmat Tuhan, rahim atau kasih sayang Tuhan, maha pengasihannya itu, ya kan, mampu
memanggil itu sehingga kemudian tercurah kepada Imam Ali itu bukan karena praktek normatifnya, gitu loh. Bukan karena praktek normatifnya atau bukan karena doanya setiap malam, enggak, ya kan? Tetapi kalau kita membaca sejarah itu lebih kita akan menarik sebuah kesimpulan bahwa itu lebih diakibatkan pada praktek kesehariannya yang begitu dermawan, ya kan? Karena perilaku dermawannya lah oleh Imam Ali sehingga kemudian dia mampu membuat Tuhan jatuh cinta, bukan hanya perempuan. Kira-kira Ya. Saya ingin tambahkan sedikit lagi, Bung, sedikit lagi. Mohon izin. Iya, boleh. Sebagaimana Imam Ali Zainal Abidin ya, putra Sibtul Husain, kita Imam Husain, sampai-sampai mendapat julukan As-Sajjad, orang yang paling banyak ibadah, yang paling banyak sujud. Di suatu cerita bahwa pernah rumah Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad kebakaran. Warga-warga sekitar, tetangga beliau sudah memanggil Imam, Annar ya Imam, ada api wahai Imam, ada api. Imam Ali Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin dalam keadaan sholat. Imam Ali Zainal Abidin tetap melanjutkan sholatnya sampai selesai. Setelah selesai sholat, Imam Ali Zainal Abidin langsung keluar. Ada apa rame-rame? Kata warga sekitarnya, kata tetangganya, ada api Imam, rumahmu kebakaran. Oh, rumah saya kebakaran. Respon Imam As-Sajjad biasa aja. Kamu kenapa begitu tenang ketika rumahmu kebakaran? Apa jawab Imam Ali Zainal Abidin? Saya lebih takut api yang di sana dibanding api yang di dunia ini. Artinya bahwa ibadah yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin benar-benar makna ibadah yang sesungguhnya. Bahkan di riwayat yang lain, setiap kali Imam Ali Zainal Abidin berwudu untuk sholat, beliau badannya gemetar. Ketika ditanya, kenapa wahai Imam, kamu kan cuma sekedar wudu kena air, emang airnya dingin? Enggak. Kata Imam apa? Kamu tahu gak saya ini mau menghadap siapa? Mau menghadap Tuhan yang telah memberi saya segala nikmat. Bagaimana saya tidak bergetar hati saya? Kalian aja ketika menghadap penguasa, kalian begitu takutnya, takut salah berbicara, apalagi ini Tuhan yang memiliki segala macam kekuasaan. Jadi itulah makna ibadah sebenarnya sudah diterapkan oleh orang-orang suci sebelum kita ya. Mana kita sebaiknya ambil pelajaran dari mereka tentunya. Benar. Untuk lebih memahami makna ibadah yang sesungguhnya. Iya, makanya di situ pentingnya melek terhadap sejarah, ya kan, melek terhadap sejarah. Karena dengan kita membaca sejarah, riwayat-riwayat tokoh lah kira-kira, atau katakanlah misalkan dalam konteks agama ya panutan yang tokoh-tokoh agama, atau misalkan para ulama atau para sahabat, bahkan Rasulullah sendiri, ia itu akan menentukan kualitas keberimanan bahkan dalam praktek keberibadahan kita. Itu ya, itu akan sangat berperan penting lah. Makanya ya benar kata Soekarno, kalau kita mau pakai sebagai sebuah contoh lah kira-kira, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, terima kasih Bung Bib ya. Ini kalau pandangan Habib ini bagaimana, kira-kira bagaimana korelasi antara ibadah sholat itu dalam tindakan atau dalam perilaku seseorang itu, Bib, kira-kira? Korelasi ibadah dengan perilaku seseorang. Iya. Oke, kalau ini mau dibahas bakal panjang lagi. Iya. Maka sebaiknya karena waktu sudah mungkin sudah begitu panjang, di kesempatan lain akan kita bahas lebih lengkap lagi tentang makna ibadah. Karena ibadah sendiri kalau mau dibahas pasti nyambungnya kemana-mana. Iya, semuanya benar, karena benar. perbuatan kita berkaitan dengan ibadah. Iya, benar. Ya, terima kasih banyak ya Bib, Bung, atas kehadirannya. Mungkin mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kaum muda, para generasi baru di masa mendatang nanti. Memang perlu kita bahas juga tentang ibadah sholat ini. Kenapa? Karena yang disebutkan tadi bahwa ibadah itu
ya ada dua, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan makhluk sosial. Oke, kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Nanti insya Allah kita akan membahas lebih jauh lagi tentang sholat, tentang apa ya. Kalau misalkan ada tema-tema yang menarik, silahkan komen di bawah ya teman-teman ya. Bantu kita untuk membangun channel Media Nalar ini untuk kaum muda di Indonesia ini. Kita cukup ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Bung. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu kembali. Oke, kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.